Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu min haitsul ifradi wat tathnati wal jam'i. Jadi kata benda dilihat dari kuantitasnya, dibagi menjadi 3. Al-ifrad atau al-mufrad, al-ismul mufrad, kata benda tunggal. Al-ismu al-mutsanna, kata benda dual atau dua. Wal ismu al jama', isim jama', 3 dan seterusnya. Jadi kata benda mufrad yang pertama adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin, kata benda yang menunjukkan satu dalam bentuk mudzakkar atau satu dalam bentuk muannas. Wahidin aw wahidatin itu mudzakkar dan muannas. Yang kedua yang musanna, ma dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin. Jadi kata benda yang menunjukkan dua dalam bahasa Arab itu apakah dia mudzakkar atau muannas ditambah dengan alif dan nun, ya atau ya dan nun saja. Nah, kapan ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun itu nanti akan dibicarakan pada tempatnya tersendiri. Tapi secara umum alif dan nun itu bentuk mudzakkar, bentuk dari musanna yang marfu, sedangkan ya dan nun bentuk atau tambahan sisipan di akhir untuk kata benda yang menunjukkan dua dalam posisi mansub dan majrur. Yang ketiga jamak, ya adalah ma dalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini, yaitu kata benda yang menunjukkan lebih dari 3 baik mudzakkar maupun muannas. Jadi kata benda yang bermakna satu baik mudzakkar maupun muannas. Kemudian kata benda yang bermakna 2 dengan imbuhan alif dan nun atau ya dan nun di akhir. Perlu diketahui bahwa jika dalam bentuk nakirah itu yang mufrad tandanya adalah tanwin, an, in, un, sedangkan dalam bentuk musanna itu tanda rafa'nya, tanda rafa'nya adalah, atau sebagai ganti tanwinnya adalah nun setelah alif atau nun setelah ya. Sedangkan nanti yang jamak ada beberapa kriteria. Jadi jamak adalah kata benda yang bermakna lebih dari 2 baik mudzakkar maupun muannas. Jadi contoh kata mufrad, musanna dan jamak adalah sebagai berikut. Yang mufrad kita lihat dari kanan ke kiri ya. Dari kanan kita baca secara vertikal, yaitu kitabun, Muhammadun, madrasatun, mudarrisatun, ainun, syamsun. Itu kata bentuk mufrad. Sedangkan yang musanna, kitabani, yang tadi kitabun menjadi kitabani atau kitabaini, Muhammadun menjadi Muhammadani atau Muhammadaini, yang musanna ya. Madrasatun, madrasatani, madrasataini. Ini seharusnya di sini yang mungkin kolomnya menjadi agak sempit, sehingga madrasataini seharusnya atau Muhammadaini itu harus bersambung dalam penulisannya, tidak boleh terpisah. Mudarrisatani menjadi mudarrisataini, ainani menjadi ainaini, syamsani menjadi syamsaini. Nah, bentuk jamak dari kata-kata tersebut adalah kutubun. Di sini pakai tanwin karena jamak taksir. Kemudian Muhammaduna itu berubah dalam bentuk jamak mudzakkar salim ditambah waw dan nun. Kemudian madaris untuk kata madrasah, yang ketiga itu madrasah, madrasatani. Kemudian madaris berubah menjadi jamak taksir. Mudarrisat, nah kata mudarrisatun, mudarrisatani itu berubah menjadi jamak muannas salim, mudarrisat. Uyun dari kata ainun, ainani uyunun, jamak taksir.
Wawu dan nun itu bukanlah menunjukkan jamak mudzakkar salim karena dia terbaca uyunun. Jadi ain, ya dan nun itu adalah huruf aslinya ainun yang perubahannya pada wawu saja. Kemudian syamsun menjadi syumusun, jamaknya jamak taksir pula. Baik. Di sini cara baca kata bentuk mufrad kitabun, kitaban, kitabin. Sedangkan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, dan Syamsun, Syamsan, dan Syamsin. Jadi ada perubahan seperti itu, di mana sebelumnya kita sudah katakan bahwa tanwin atau dalam bentuk mufrad tanwin itu menjadi tanda untuk nakirah. Kemudian kitabun menjadi kitabani atau kitabaini, kitaban menjadi kitabaini. Kemudian kitabun plus alif dan nun menjadi kitabaini. Sedangkan kitabun plus ya dan nun menjadi kitabaini. Contoh bentuk mufrad dalam kalimat, kita dalam kalimat akan terbaca seperti ini. Untuk kata bentuk mufrad, hadza kitabun, al-kitabu ala maktabi, alal maktabi kitabun, al-kitabu lil mudarrisi. Jadi yang pertama itu terbaca kitabun karena hadza sebagai mubtada, kitabun menjadi khobarnya. Al-kitabu juga menjadi mubtada di sini, sama posisinya, di mana yang pertama hadza kitabun menjadi khobar mubtada juga marfu. Tanda rafa'nya adalah tanwin. Kemudian al-kitabu pada yang kedua, kalimat kedua, al-kitabu itu mubtada marfu, tanda rafa'nya dhamma. Ala harfu jar, maktabi majrurun bi ala. Kemudian ada ya nisbah di akhirnya. Tapi rangkaian dari jar majrur menjadi khobar, fi mahalli raf'in khobar. Kemudian kalau kita bilang alal maktabi kitabun, sama itu kemudian hanya khobarnya yang dikedepankan, yaitu alal maktabi jar majrur itu menjadi khobar muqaddam marfu, pada posisi marfu juga. Kitabun dia menjadi mubtada, tapi mubtada muakhar, wajib ditakhirkan karena tidak ada alif lamnya. Kemudian khobarnya terdiri dari syibhu jumlah, yaitu jar majrur. Al-kitabu lil mudarrisi. Nah, di sini kata al-kitabu juga sama seperti yang kedua tadi, kalimat kedua, di mana al-kitabu di sini menjadi mubtada, lil mudarrisi jar majrur ya. Lam jar, mudarrisi majrur. Rangkaian dari jar majrur menjadi atau pada posisi khabar mubtada marfu'un. Kemudian istaraitu kitaban, jika menjadi objek kata kitab atau pada posisi mansub akan terbaca istaraitu kitaban. Jadi kata bentuk mufrad dalam posisi mansub akan terbaca istaraitu kitaban, istaraitu fi'il wa fa'il, kitaban maf'ulun bihi mansub. Begitu pula dengan wada'tul kitaba fi haqibati. Masih posisinya menjadi maf'ulun bihi. Cuma ada alif lamnya di sana, artinya ma'rifah. Ishtaraitu kitaban, saya membeli sebuah buku. Wada'tul kitaba, buku tersebut, nah itu artinya. Buku tersebut saya taruh di dalam tas saya. Kemudian kalau posisinya mansub karena ada inna. Innal kitaba mufidun lil ghayati. Innal kitaba mufidun lil ghayati. Inna harfu nasbin, al kitaba mansubun bi inna wa alamat nasbihi fathah. Jadi tanda mansubnya fathah. Mufidun menjadi khobar inna, terbaca marfu karena menjadi khobar inna. Kemudian a'artul kitaba, sama seperti pada nomor 1 dan 2, yaitu ishtaraitul kitab dan wada'tul kitab. A'artu artinya saya memberi pinjam, saya meminjamkan. Jadi fi'il dan fa'il. Al-kitaba maf'ulun bihi, di zamili, saya meminjamkan buku itu untuk kawan saya. Li zamili, lam harfu jarin, zamili itu majrur karena ada lam sebelumnya. Kalau bentuknya pada posisi majrur, ya, kalau bentuk
atau baris dari kata mufrad ketika majrur adalah contohnya al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi di sini. Pulpen itu di atas buku. Coba apakah Anda bisa mengi'rabnya? Al-qalamu ya sebagai mubtada karena dia kata benda di awal kalimat. Ala harfu jar al-kitab majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Kasrah zahirah ya. Ada tanda kasrah, ada baris kasrah di bawahnya, baris bawah itu. Rangkaian dari jar majrur menjadi khobar mubtada fi mahalli raf'in ya. Fi mahalli jar majrur fi mahalli raf'in mubtada. Al-mushafu bainal kitabi wal haqibah. Sama seperti sebelumnya, al-mushafu mubtada. Kemudian baina itu zarfu makan mudhaf ya, mudhafun ilaihi, al-kitabi mudhafun ilaihi, wal waw ataf ya. Jadi mushaf itu antara buku dan tas artinya. Jadi rangkaian dari mudhaf dan mudhaf ilaihi itu menjadi khobar mubtada fi mahalli raf'in. Baik, contoh bentuk musanna dalam kalimat. Nah, kalau bentuknya musanna pada saat marfu, mansub dan majrur seperti apa? Kita lihat hadani kitabani seperti yang sebelumnya. Hadani mubtada, kitabani khobarnya. Kemudian beralih menjadi mubtada sekarang, al-kitabani ala maktabi. Al-kitabani ala maktabi. Jadi ada alif dan nun dalam bentuk musanna dimanapun tempatnya ya. Yang penting dia marfu, berarti dia tandanya adalah alif dan nun. Alal maktabi kitabani, di atas meja itu ada 2 buah buku gitu. Cara mengartikannya. Al-kitabani lil mudarris, buku tersebut punya guru. Kalau musanna dalam posisi mansub seperti ini kelihatannya atau bentuknya. Ishtaraitu kitabaini, saya membeli 2 buah buku. Wada'tul kitabaini fi haqibati, 2 buku tersebut saya taruh di dalam tas saya. Kemudian innal kitabaini, kalau mansub karena ada inna menjadi isim inna, contohnya adalah innal kitabaini, 2 kitab tersebut mufidun lil ghayati atau mufidani ya, lil ghayati karena musanna, sangat bermanfaat. A'artul kitabaini, saya kemudian meminjamkan 2 kitab tersebut lizamili, kepada kawanku. Nah, bentuk musanna ketika dalam posisi majrur seperti ini. Yang pada yang ketiga ini ya, terakhir. Al-qalamu 'alal kitabaini, pulpen tersebut ada di atas 2 buah buku. Al-qalamu 'alal kitabaini. Kemudian al-mushafu bainal kitabaini wal haqibati. Jadi kesimpulannya kata benda musanna bentuk dual menunjukkan 2. Kalau dia marfu, tanda rafa'nya adalah alif dan nun. Tapi kalau mansub dan majrur pada yang kedua di sini dan yang ketiga